Baik, selamat sore pemirsa IJTV. Senang sekali hari ini saya Devi Ade bisa kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Dialog Khusus untuk edisi hari ini. Dan juga spesial di program Dialog Khusus untuk sore hari ini saya sudah bersama dengan Labkesda atau Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kediri. Ini merupakan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Kediri. Tentunya sebagai salah satu upaya untuk Dinas Kesehatan Kota Kediri dalam memberikan pelayanan yang mudah kepada masyarakat, salah satunya adalah melalui pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda, yang saat ini saya juga sudah bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa. Akan saya sapa satu persatu untuk narasumber di sore hari ini. Untuk narasumber yang pertama ada Ibu Hendy Setiawati selaku Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kediri. Selamat sore Bu. Selamat sore Mbak. Oke, gimana kabarnya Bu hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya, sehat selalu. Oke, dan juga untuk narasumber kedua, hari ini saya sudah bersama dengan Mas Andi Setioratmoko. Ini selaku Sanitaria Labkesda Kota Kediri. Selamat sore Mas Andi. Selamat sore Mbak. Iya, kabarnya baik juga ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga untuk narasumber ketiga untuk sore hari ini sudah bersama dengan Bapak Solikin. Ini selaku tenaga analis kesehatan atau penanggung jawab Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kediri. Selamat sore Bapak. Oke, baiklah. Baik pemirsa, untuk sore hari ini kami akan membahas seputar dengan pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kediri. Dan langsung saja untuk mengetahui seperti apa dan juga pelayanan apa saja yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kediri, kami akan berbincang terlebih dahulu untuk yang pertama kepada Ibu Hendy Setiawati ini ya, selaku Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kediri ya. Bu Hendy, bisa dijelaskan nih Bu, dari profilnya gitu ya, atau mungkin gambaran umum terlebih dahulu terkait dengan Laboratorium Kesehatan Daerah ini seperti apa? Silahkan. Ya. Jadi UPTD Labkesda Kota Kediri ini dengan pembentukannya berdasar daripada Perwali nomor 56 tahun 2018 tentang pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan. Untuk pelayanannya yaitu pemeriksaan air bersih, air minum, dan air limbah secara mikrobiologis maupun kimia. Oke, baik. Ini sebelum kita memasuki ke beberapa pelayanan-pelayanan Ibu ya, terkait dengan tujuannya sendiri seperti apa nih? Jadi tujuan daripada UPTD Labkesda adalah meningkatkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber air minum, air bersih yang ada di Kota Kediri ini. Oke, baik ya. Terkait dengan sasaran Bu, seperti apa ini Bu sasarannya? Untuk sasaran selama ini yang sudah menjadi selaku konsumen atau pemeriksaan pelaku usaha yang ada di Kota Kediri yaitu meliputi hotel, rumah makan, depot, rumah sakit, instansi BUMN, BUMD, klinik kecantikan, dan sudah banyak Mbak yang menjadi pelanggan kami. Jadi banyak sekali ya tentunya, ini juga untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kesehatan terkait dengan air bersih itu sendiri begitu ya. Dan lain sebagainya yang ada di pelayanan ini. Oke, baik, kita beralih kepada Bapak Solikin terlebih dahulu. Pak, terkait dengan jenis-jenis pelayanan yang dilakukan di Labkesda Kota Kediri ini apa saja nih Pak? Terima kasih Bu Ade. Seperti itu disampaikan Bu ini tadi, ada pemeriksaan air minum, air bersih, air limbah, terus ada makanan. Nanti satu lagi yang mungkin yang perlu diketahui ada nanti juga Labkesda itu melaksanakan sebagai rujukan untuk pemeriksaan mikroskopi TB sama malaria. Nah, itu yang mungkin yang pemirsa masih belum paham ya, banyak yang belum tahu seperti itu. Oke, kalau terkait dengan rujukan sendiri itu seperti apa sih Pak? Rujukannya ini seperti ini, kalau ada di puskesmas ada kasus seperti malaria atau rumah sakit ya, biasanya kan mereka itu cuma memeriksa ini, memastikan benar nggak yang saya periksa ini malaria jenis plasmodiumnya apa, ada malaria, apa vivak, apa oval seperti itu. Nah nanti untuk memastikan itu biasanya dirujuk ke Labkesda, itu yang karena kami di sini sebagai cross checker yang ditunjuk oleh provinsi
sebagai untuk memastikan jenis-jenis Plasmodium yang di malaria itu. Atau nanti kalau di TB ada pelayanan di laboratorium Puskesmas, juga ada pemeriksaan BTA namanya. Nah, untuk memastikan yang diperiksa itu benar atau dia positif atau negatif, itu nanti ada di sini juga untuk memastikan sebagai rujukannya. Oke, baik. Kalau terkait dengan, berarti ini terkait dengan Labkesda ini pemeriksaan akhir begitu ya, berarti dari setelah dari beberapa vaskes gitu ya. Oke, baik. Terkait dengan alur pemeriksaan sendiri seperti apa, Pak? Terima kasih. Untuk alurnya kita ada dua macam, sebenarnya ada dua alur. Kalau ada pelanggan yang datang ke sini dengan membawa sampel sendiri, nanti itu kita register, kita cek ini sampelnya, ini sebenarnya air bersih seperti itu ya. Kita lihat air bersih ini memenuhi syarat enggak, yang untuk sampelnya warnanya air ini jernih atau sudah berwarna atau berbau atau tidak, seperti itu. Nah, seandainya cuma customer yang datang cuma orang saja, nanti kita data juga mau periksa apa, melakukan periksa apa. Nah, ini nanti setelah diregister, teman-teman turun ke lapangan untuk mengambil sampel. Oke, baik. Kalau terkait dengan sesuatu hal yang turun ke lapangan begitu ya, ini juga atas dari tugasnya dari Mas Andi yang sudah hadir di sini juga. Langkah-langkah atau tekniknya dari terjun langsung atau pengambilan sampel itu seperti apa, Mas? Terima kasih. Sesuai dengan dari Pak Solikin tadi, dari masyarakat datang ke Labkesda, kita data apa yang diperlukan, apa yang dipinginkan. Nah, biasanya gitu. Biasanya mereka nanti akan mengeluarkan mengatakan keluhannya. Air saya kok seperti ini, air minum atau air bersihnya, airnya kok berbau. Nah, atau mungkin saya mandi kok gatal-gatal. Nah, setelah itu nanti kita akan data alamatnya mana dan kita janjian dan buat jadwalnya kapan. Setelah itu saya baru akan datang ke lokasi pengambilan sampel. Nah, dari teknisnya nanti akan kita lihat dulu dari sumber airnya ini dengan sumber pencemarnya itu jaraknya berapa, biasanya gitu. Nah, setelah jaraknya kita ketahui ngebor airnya di mana, pemakaiannya limbahnya di mana, baru kita ambil sampelnya. Teknis seperti itu. Nah, intinya kita mengambil sampel, kita harus juga persiapkan peralatan kita. Ini dari peralatan kita sendiri juga kita siapkan, dari kita sebagai pengambil sampel juga harus kita siapkan. Jadi memakai APD untuk pengambilan sampelnya, seperti itu, Pak. Oke, baik. Terkait dengan peralatan-peralatan sendiri itu seperti apa itu? Biasanya kita kalau untuk peralatannya ada dua macam, jadi ada pemeriksaan mikrobiologi dan kimia. Kalau pemeriksaan mikrobiologi kita siapkan botol steril dari kita. Jadi kita membawa botol alat dari sini, botol steril dan juga jurigen. Nah, selain itu ya kita pakai sarung tangan, pakai masker, itu sebagai pencegahan kontaminasi ke air yang kita ambil nanti, seperti itu. Oke, baik. Oke, baik. Kita terkait dengan teknisnya begitu ya, atau langkah-langkah pengambilan sampel. Kalau selama ini nih terkait dengan mayoritas ini terkait dengan kasusnya di masyarakat itu biasanya apa ini, Mas? Biasanya yang paling banyak itu yaitu keluhannya gatal. Jadi gatal ataupun airnya berbau. Biasanya itu yang paling banyak dari masyarakat. Nah, jadi kalau mereka biasanya mandi tidak apa-apa, kok tiba-tiba dalam 1 minggu itu kok mandi gatal-gatal, biasa gitu. Nah, baru mereka akan datang ke kita untuk kita lakukan pengujian airnya, seperti itu. Oke, baik. Terkait dengan Ibu Heni nih, Bu. Selama ini dari Labkesda sendiri sudah ada upaya untuk memberikan sosialisasi atau memperkenalkan lebih dalam lagi kepada masyarakat, nggak sih, Bu? Iya, terima kasih, Mbak. Jadi untuk UPT di Labkesda ini adalah UPT pelayanan dalam hal pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat. Jadi sifatnya untuk penyuluhannya itu adalah kepada konsumen ataupun pelaku usaha yang datang ke UPT Labkesda, sekalian kita berikan penyuluhan yang kemudian kita harapkan ke secara getok tular ke berikutnya, begitu, Mbak. Jadi sifatnya penyuluhan adalah pasif di dalam gedung. Oke, baik. Kalau terkait dengan berbagi terkait dengan upayanya sendiri dari Labkesda ini kepada masyarakat, kan selama ini sudah ada beberapa dari ketok tular begitu ya. Ini ada nggak sih untuk inovasi-inovasi lain gitu ke depannya, seperti apa pengennya? Ya, kita memang berusaha terus untuk kemitraan dengan program-program kesehatan yang ada di seluruh bidang-bidang yang melingkupi di Dinas Kesehatan, Mbak.
Untuk programnya misalnya sebagai contoh adalah program di kesehatan lingkungan yang utama begitu. Mungkin bisa nanti ke berikutnya, ekspansi berikutnya adalah kepada program pemberantasan penyakit atau ke yang lainnya. Jadi secara kemitraan program. Oke, baik. Dan juga tentunya untuk beberapa upaya dari Labkesda sendiri ini untuk menanggulangi penyakit-penyakit juga begitu ya yang saat ini ada di masyarakat seperti itu ya. Oke, baik. Terkait dengan estimasi pemeriksaan sendiri nih Bapak Solikin seperti apa? Oh ya, terima kasih Mbak Ade. Untuk estimasi pemeriksaan, karena di Labkesda ada pemeriksaan kimia, mikrobiologi, itu waktunya beda-beda. Ya, untuk kimia itu estimasi dari pengambilan sampel sampai selesai itu kita sekitar 2-3 hari. Nah, untuk yang mikrobiologi ini agak lama karena tahapnya sampai 3 hari, itu biasanya sampai 5 hari. Satu lagi yang agak lama, satu ada perusahaan limbah. Ada satu item pemeriksaan, jenis pemeriksaan yang namanya BUD, itu 5 hari pemeriksaan saja. Nah, jadi belum ambil sekarang, makanya untuk BUD ini air limbah kami kalau ke pelanggan yang minta seperti itu kita ambil hari Senin. Karena hari kerjanya cuma 5 hari, Senin sampai Jumat. Nah itu pemeriksaannya 5 hari itu. Jadi baru nanti minggu depannya lagi baru bisa dikeluarkan hasilnya. Oke, biasanya membutuhkan waktu berapa lama ini untuk dari satu sampel itu mulai dari awal sampai akhir itu membutuhkan waktu? Beda-beda, makanya benar-benar saya sama seperti itu. Yang kalau air bersih, air minum, yang kimia, jalan 2 hari sudah selesai. Ya. Yang mikrobiologi itu 3-5 hari. Ya. Karena bacanya ini hasil itu keluar 3 hari. Ya, mungkin hari keempat itu bisa bikinkan laporannya. Yang lama yang limbah tadi itu yang nggak lama. Oke, baik. Kalau terkait dengan limbah itu yang membutuhkan waktu sangat lama itu Pak ya, itu biasanya kendalanya apa aja Pak? Tidak ada kendala ya, memang waktunya segitu. Pemeriksaan seperti itu. Nah, kalau yang COD itu mungkin sehari sudah selesai. TSS itu 2 hari. Yang lama BOD-nya itu yang itu. Nah, iya prosesnya, karena prosesnya itu tahap-tahap pemeriksaannya. Nah. Oke, baik pemirsa, kami akan segera kembali terkait dengan bahasan kita di sore hari ini, pelayanan laboratorium kesehatan daerah Kota Kediri usai jeda pariwara berikut ini.